Selama ini, PSI dan PKS itu ibarat minyak dan air. Gak bakal bisa bersatu. Yang satu lekat dengan citra Islam yang konservatif. Yang satu lagi identik dengan semangat muda yang progresif. Kalau PKS bicara akhlak, PSI bicara hak. Kalau PKS menekankan kaderisasi dan terbiah, PSI bicara anti-intoleransi dan anti-korupsi. Dua-duanya sama-sama serius, tapi berdiri di kutub yang berbeda. Tapi, kejutan datang dari ranah Minang, tanah yang dikenal religius dan adat yang kuat. Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, secara mengejutkan menunjuk Taufikur Rahman, anak kandung Gubernur Sumatera Barat dari PKS, Buya Mahyeldi, sebagai Ketua DPW PSI Sumbar. Dan situlah ledakan dimulai. Bukan cuma internal PKS yang gonjang-ganjing, tapi se-Sumatera Barat ikut bergetar. Mari kita kelupas. PKS selama ini dikenal dengan mesin kaderisasi yang disiplin banget. Mereka punya basis massa religius, kuat di kelas menengah muslim perkotaan. Cita mereka bersih, santun, dan agamis. Tapi di sisi lain, PKS juga sering dianggap terlalu konservatif, terutama dalam isu sosial, seperti kesetaraan gender atau toleransi beragama. Sementara PSI datang dengan gaya influencer politik. Muda, vokal, kadang nyebelin tapi relevan. Bicaranya soal keragaman, anti korupsi, dan tentu saja Jokowisme. Sama-sama punya niat baik, tapi cara dan audiensnya beda. Nah, konteks Sumatera Barat ini unik. Di provinsi ini, PKS bukan cuma partai, tapi hampir seperti kultur politik. Sejak 2016, gubernurnya PKS. Irwan Prayitno 2 periode, lalu dilanjut Mahyeldi. Dan di pemilu 2024, PKS bahkan jadi partai pemenang di Sumbar. Sebaliknya, PSI hampir nggak punya tempat. Bahkan lebih dari sekedar nggak diterima, mereka dicap kafir politik oleh sebagian masyarakat. Kenapa? Karena PSI dulu mendukung Jokowi dan Ahok. Dua nama yang di banyak daerah mungkin dianggap progresif. Tapi di Sumbar, mereka dianggap simbol Jakarta yang jauh dari nilai keminangan. Akhirnya muncul tuduhan aneh dan ajaib. PSI dituduh partai komunis, partai asing dan asing, bahkan partai anti syariah. Fitnah yang absurd, tapi dipercaya. Saya tahu betul, karena saya saksi hidupnya. Tahun 2019, saya maju sebagai caleg PSI di Sumatera Barat. Dan bisa saya bilang, itu bukan kampanye, itu perang psikologis. Kami nggak sempat bicara visi dan misi. Setiap kali turun ke lapangan, yang datang bukan pertanyaan, tapi tuduhan. Bahkan, keluarga sendiri aja ada yang ikut menjauh. Mungkin khawatir ikut dicap komunis. Ironis bukan? Di tanah kelahiran Muhatta, partai yang bicara nasionalisme malah dicap anti-Islam. Padahal pendiri PSI, Jeffrey Giovanni, itu orang Minang asli, dari Kabupaten 50 kota. Rumahnya nggak jauh dari rumah kelahiran Tan Malaka. Lucunya, Tan Malaka yang mengaku komunis malah dibanggakan. PSI yang nasionalis malah dituduh komunis. Isu anti syariah pun lahir dari salah paham. Faktanya, PSI menolak perda agama bukan karena anti-Islam, tapi karena menolak diskriminasi atas nama agama apapun. Baik syariah, Kristen, maupun Hindu. Semuanya tak boleh dijadikan alat politik. Bagi PSI, nasionalisme itu payung yang menaungi semua iman. Tapi di tengah politik identitas yang sedang membara, sikap ini seperti dianggap dosa ideologis. Ironinya lagi, orang Minang sering bangga dengan Bung Hatta, tokoh yang bersama Mr. Kasman Singodimejo memprakarsai penghapusan 7 kata Piagam Jakarta yang memuat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya demi menjaga persatuan bangsa. Tapi, ketika PSI mengambil posisi serupa, mereka justru dibilang anti-Islam. Bung Hatta beruntung hidup sebelum era buzzer. Kalau sekarang, mungkin juga diviralkan dengan tagar Hatta anti-syariah. Nah, di tengah sejarah panjang sentimen itu, muncullah kejutan ini. Anak kandung gubernur PKS malah jadi ketua DPW PSI Sumatera Barat. Bagi banyak kader PKS,
Ini mungkin seperti pengkhianatan ideologis. Tapi bagi saya, ini justru kabar baik. Karena kalau betul PSI itu partai komunis, nggak mungkin anak seorang Buya mau gabung ke PSI. Betul nggak? Langkah Taufik ini menampar wajah politik kita sendiri. Selama ini kita ribut soal ideologi, padahal yang kita bela cuma persepsi. Yang terjadi bukan perang ideologi, tapi perang dogma, perang hoax, dan perang citra. Dan di balik semuanya, yang diperjuangkan tetap satu, kekuasaan. Ya, inilah ideologi paling jujur di Republik ini, ideologi kekuasaan. Semua partai, baik yang mengaku nasionalis maupun yang religius, ujungnya berebut cara paling sah untuk merebut kursi. Bisa lewat visi, bisa juga lewat insinuasi, bisa lewat program, bisa juga lewat fitnah. Tapi saya justru optimis dengan langkah PSI Sumbar yang kini dipimpin oleh seorang yang berlatar ikhwan. Karena ini bisa mulai mengikis stigma lama dan membuka ruang dialog. Langkah ini juga semacam cermin bahwa politik bukan lagi soal siapa yang paling suci, tapi siapa yang mau belajar menerima perbedaan. Politik itu seharusnya bukan tujuan, tapi jalan. Kalau dijadikan tujuan, ia cuma melahirkan perpecahan, karena semua orang berlomba menang tanpa peduli arah. Tapi kalau politik dijadikan jalan, kita bisa sampai ke tujuan yang lebih luhur, yakni membangun peradaban yang memakmurkan masyarakat. Dan bicara soal masyarakat, Sumatera Barat hari ini butuh politik yang lebih realistis. Bukan politik yang sibuk siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi politik yang bisa menurunkan angka pengangguran yang masih 5,79%, tertinggi kedua di Sumatera, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang cuma 3,94%, terendah se-Sumatera. Jangan lupa, iman tanpa amal itu kosong, politik tanpa hasil itu omong kosong. Dalam falsafah Minangkabau ada pepatah, alam tak kambang jadi guru. Artinya, belajar itu bukan dari dogma, tapi dari kenyataan yang terbentang. Dan kenyataannya hari ini, politik bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani memperbaiki kesalahan. Mungkin langkah Taufik ini kecil, tapi simbolik, bahwa minyak dan air kalau diaduk dengan niat baik, bisa juga jadi emulsi politik yang paling stabil. Sumatera Barat pernah melahirkan pemikir besar. Hatta dengan demokrasinya, Sahrir dengan sosialismenya, Sultan Takdir dengan liberalismenya, Natsir dengan islamismenya, dan Tamalaka dengan komunismenya. Maka pertanyaannya, kenapa hari ini kita begitu takut dengan perbedaan pikiran? Padahal dari perbedaan itulah bangsa ini lahir. Akhirnya, jangan jadikan politik sebagai alat membakar, tapi jadikan ia sebagai lentera untuk menerangi jalan. Saya Bani Iniatullah, sampai jumpa.